Dihina karena aku guru honorer, sedangkan suamiku PNS. Mereka tak tahu bahwa aku ini pewaris juragan sawit. Ku buat harga diri suamiku yang angkuh hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku hanyalah seorang guru honorer, digaji tak lebih dari cukup. Sementara suamiku, PNS yang mulai merendahkanku sejak namanya naik. Di mata keluarga suamiku, aku hanya penyumbang beban dan istri tak berguna. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Saat harga diriku diinjak-injak di hadapan banyak orang, aku diam. Tapi ketika kuambil alih seluruh aset warisan dari ayahku, Juragan Sawit Kalimantan Timur, semuanya berubah. Termasuk harga diri suamiku yang kubuat remuk di depan semua orang. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang harga diri perempuan yang terlalu lama diremehkan. Like, jika kamu pernah diremehkan hanya karena pekerjaanmu. Komen, kalau kamu percaya harga diri tak ditentukan dari gaji bulanan. Subscribe, agar tidak ketinggalan cerita balas dendam paling greget dan memuaskan berikutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku minta kamu berhenti kerja aja. Ratna, ngajar honorer itu ngapain sih? Gajinya kecil. Kerjaannya cuma nyapu kelas dan ngurus anak-anak kampung. Kalimat itu meluncur dari mulut suamiku, Dedi, dengan enteng, seperti membuang sisa kopi basi ke selokan. Matanya menatap layar HP, jari-jarinya sibuk scroll TikTok, sementara aku berdiri mematung di dekat meja makan, menggenggam amplop kecil berisi honor bulanan yang bahkan belum cukup untuk bayar listrik dan air. Amplop itu terasa seperti penghinaan bagi hidupku. Rp600.000 untuk 1 bulan kerja, mengajar di kelas penuh anak-anak dengan mimpi besar tapi tanpa fasilitas. Tapi di dalamnya juga terselip harga diriku, kebahagiaan kecilku. Bukan karena nominal, tapi karena aku merasa berguna, merasa dibutuhkan. Sayangnya, suamiku tak pernah melihat itu. Mas, ini pengabdian. Aku suka mengajar. Bukan soal gaji, kataku pelan. Dedi mendengus. Ngapain mengabdi kalau kamu sendiri susah? Ngajar gitu-gitu doang. Akhirnya minta juga ke aku buat bayar ini itu. Capek aku. Ratna, aku ini PNS. Gajiku nggak buat 2 keluarga. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba menahan air mata yang mulai memanas. Sudah berkali-kali dia mengucapkan kalimat serupa. Tapi kali ini lebih menyakitkan. Seolah aku ini beban, bukan pasangan hidupnya. Seolah keberadaanku hanya menyedot uangnya. Padahal dulu, saat dia belum punya apa-apa, aku yang meminjamkan uang untuk tes CPNS. Aku yang memfotokopi berkas-berkasnya. Aku yang menjahitkan kemeja putihnya. Tapi semua pengorbanan itu tak ada artinya lagi. Karena aku hanyalah guru honorer. Dan dia sekarang merasa dirinya Tuhan kecil karena punya slip gaji dan status kepegawaian tetap. Hari itu belum selesai. Sore harinya, ibu mertua datang. Seperti biasa, masuk rumah tanpa permisi, membawa keranjang berisi lauk dan kabar buruk. Aduh Ratna, kamu belum isi juga ya? Sudah hampir 4 tahun nikah. Perut masih rata aja. Jangan-jangan kebanyakan kerja capek ya? Ngajar-ngajar itu. Mending bantu Dedi di rumah.
Jadi istri yang tahu diri. Jangan malu-maluin keluarga, katanya dengan suara tinggi, seperti sedang menegur pembantu. Aku menunduk. Ingin rasanya ku balas. Tapi aku masih punya sopan santun. Aku masih menjaga harga diri. Bukan karena aku takut, tapi karena aku belum waktunya bicara. Aku masih menyimpan semuanya dalam dada, menahan segala api dengan air sabar yang mulai mengering. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu, mengeluarkan ponsel, mulai menelpon keponakan-keponakannya sambil tertawa keras. Iya, masa guru honorer sih? Di kampung, kerja cuma dapat 1 juta 2 juta. Masa kayak gitu dinikahin anakku? Yang PNS beneran? Hahaha. Tapi namanya juga karma. Dulu Dedi nggak mau nurut sama ibu, jadinya ya dapat Ratna. Untung anakku sabar. Kalimat itu seperti petir yang menyambar dari langit tepat ke kepalaku. Aku masuk kamar dengan mata panas. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Karena rasa sakitku sudah melampaui air mata. Yang tersisa kini adalah diam. Diam yang menyimpan rencana. Diam yang menyulam pembalasan dengan benang sabar dan jarum waktu. Aku masuk ke dapur, menyiapkan teh hangat untuk ibu mertua. Sejak ayahku wafat 3 tahun lalu, aku memang menolak untuk memperlihatkan sisi kekayaanku. Aku ingin hidup sederhana. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, bukan hartaku. Semua warisan ditangani oleh pengacara ayah. Aku tidak perlu kerja kalau mau. Tapi aku memilih mengajar. Aku ingin tetap rendah hati. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa aku. Di dalam lemari berkas, tersimpan puluhan sertifikat tanah sawit atas namaku. Di rekening utama, uang miliaran dari hasil panen terus mengalir tiap bulan. Tapi aku tetap naik motor Supra tua ke sekolah. Tetap memakai tas kanvas yang dijahit sendiri. Tetap membeli baju di pasar, bukan butik. Aku ingin tahu, seberapa dalam manusia bisa meremehkan jika mereka tidak tahu isi dompet kita. Dan ternyata, jawabannya sangat dalam. Malamnya, saat kami berdua sudah di kamar, aku mencoba bicara pelan. Mas, kalau aku berhenti kerja, aku bukan Ratna lagi. Aku bukan diriku. Mengajar itu bagian dari hidupku. Aku bukan istri yang cuma ingin jadi ibu rumah tangga tanpa punya jati diri. Apa Mas nggak bisa hargai itu sedikit saja? Dedi menatapku lama, dingin, tanpa perasaan. Kamu tuh keras kepala, Ratna. Cuma karena suka ngajar, kamu abaikan rumah tangga. Lihat ibu, dulu berhenti kerja demi ayah. Sekarang punya rumah, punya cucu, dihormati orang. Kamu, apa yang kamu banggakan dari jadi guru honorer? Hatiku terasa diremukan, tapi aku masih menatapnya. Kali ini, mataku tak berkaca-kaca. Mataku sudah kering. Karena malam ini, untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, sudah cukup. Aku akan biarkan mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi tidak sekarang. Aku akan menunggu waktu yang paling memalukan bagi mereka. Aku rebahkan tubuhku di sisi tempat tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan hampa. Suamiku sudah tidur, mendengkur pelan. Dan aku sedang menyusun balas dendamku, pelan-pelan, senyap, tapi pasti. Karena orang-orang yang meremehkan diriku hari ini, akan sujud di hadapanku esok hari. Pagi itu, aku berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Motor Supra tuaku meraung pelan di jalan desa yang penuh lubang. Kabut pagi masih menggantung rendah. Di balik jaket lusuh dan helm sederhana, aku menyimpan bara yang mulai menyala. Bukan karena dendam semata, tapi karena kesadaran bahwa harga diriku terlalu lama dipendam di bawah sepatu suami yang merasa paling berjasa. Setibanya di sekolah, anak-anak sudah berlarian di halaman. Tawa mereka adalah alasan aku masih bertahan. Meski tiap bulan gaji telat. Meski sepatu kerjaku sudah robek di ujung. Meski para guru PNS memandangku dengan setengah mata. Aku membuka ruang kelas. Masuk.
Duduk di kursi guru yang salah satu kakinya diganjal kayu. Mataku menatap papan tulis hitam yang penuh coretan kemarin. Lalu aku menunduk. Kupandangi tanganku yang mulai keriput. Jari-jari yang kapalan karena menulis, menghapus, menyalin soal dari buku ke papan. Aku tersenyum samar. Masihkah aku harus diam? Bisikku. Saat istirahat, aku duduk di ruang guru. Beberapa guru PNS sibuk membuka ponsel, membahas tunjangan sertifikasi yang baru cair. Alhamdulillah ya, kita dapat 5 juta tambahan bulan ini. Lumayan buat DP motor, kata Bu Yani sambil tertawa. Aku hanya menyesap teh yang kubawa dari rumah. Tak ada yang bertanya padaku. Mereka tahu, guru honorer tidak dapat bagian dari itu. Kami hanya penggembira, pengisi kekosongan, tanpa tunjangan, tanpa jaminan. Ratna, kamu nggak pengen coba daftar CPNS tahun ini? Tanya Pak Wawan sambil menyeruput kopinya. Aku menggeleng lembut. Sudah cukup, Pak. Saya cuma mau mengajar. Yah, sayang banget. Kamu pintar loh. Tapi ya, mungkin kamu memang cocoknya jadi guru honor aja ya. Tawa kecil terdengar. Ada nada meremehkan di situ. Dan aku tak lupa. Aku catat semua luka itu dalam lembar hati yang akan kubuka di hari pembalasan. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Di dalam rumah, sudah ada ibu mertuaku. Lagi duduk di kursi tamu, kakinya selonjor ke atas meja, menyapu pandangan ke seluruh isi rumah. Astagfirullah Ratna, rumahmu ini kotor banget. Kamu itu kerja aja nggak seberapa, ngurus rumah pun nggak becus. Kasihan anakku. Dedi itu makin sibuk, makin naik pangkat. Kamu ngapain? Jadi istri kok nggak tahu diri? Aku menahan napas. Maaf, Bu. Saya memang belum sempat bersihkan. Tadi saya pulang agak sore karena harus mengurus anak-anak kelas 6. SSSST. Jangan alasan. Kamu itu terlalu fokus sama kerjaanmu yang gak ada hasilnya itu. Guru honorer, PFFT. Sudah tua masih ngotot kerja. Siapa sih kamu sebenarnya? Anak siapa? Punya apa? Kalimat itu mengunci dadaku. Tapi juga membuka pintu di dalam jiwaku yang selama ini kukunci rapat. Aku bangkit dari kursi. Tak ada amarah di wajahku. Hanya ketenangan yang membeku. Aku menatapnya tajam. Tapi tetap tersenyum. Bu, pertanyaan itu akan ibu temukan jawabannya tidak lama lagi. Ibu mertua memicingkan mata. Maksud kamu apa? Aku hanya menunduk sopan. Lalu masuk ke kamar. Di dalam sana, aku membuka brankas kecil. Mengambil satu bundel berkas. Sertifikat tanah 750 hektar atas namaku, surat kepemilikan saham PT Sawit Arut Selatan, dan surat pengalihan warisan resmi dari pengacara ayahku. Semuanya ada di tanganku. Sudah terlalu lama aku sembunyikan ini. Bukan karena takut, tapi karena aku percaya pada niat baik dan ketulusan cinta. Tapi sekarang, cinta itu sudah mati. Yang tersisa hanya penghinaan. Aku menatap satu foto lawas ayah tersenyum di tengah kebun sawit. Aku mengepalkan tangan. Yah, maaf. Aku sudah terlalu sabar. Tapi sekarang, giliran mereka merasakan siapa anakmu sebenarnya. Malamnya, aku menelepon pengacara keluarga. Pak Ahmad, saya sudah siap. Aktifkan semua aset. Saya akan pindah ke Jakarta minggu depan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengatur satu pertemuan dengan para petinggi kabupaten untuk CSR pendidikan. Pastikan nama saya sebagai sponsor utama tertera besar-besar di undangan. Pak Ahmad tertawa pelan di ujung telepon. Akhirnya ya, Nona Ratna. Waktunya dunia tahu siapa Anda sebenarnya. Aku menutup telepon. Lalu keluar kamar. Ibu mertua masih duduk di ruang tamu. Sekarang sedang menonton sinetron. Aku berkata pelan. Bu, minggu depan ada acara dinas. Saya diminta datang mendampingi Dedi sebagai istri.
Ibu mertua tertawa kecil. Halah, ngapain kamu ikut? Malu-maluin aja. Ibu nggak mau kamu bikin anak ibu kelihatan miskin punya istri honorer. Aku hanya tersenyum. Tenang Bu, saya janji, minggu depan bukan saya yang bikin malu, tapi yang selama ini merasa paling tinggi, yang akan tersungkur karena lupa bahwa yang terlihat kecil belum tentu rendah, dan yang terlihat pendiam belum tentu lemah. Hari itu tiba. Hari di mana semua akan melihat apa yang selama ini kusembunyikan di balik kesederhanaanku. Hari di mana semua cibiran, semua tawa meremehkan, semua pandangan jijik dari mertuaku dan suamiku akan berbalik menjadi rasa malu, panik, bahkan gentar. Tapi aku tak datang dengan teriakan atau amarah. Aku datang dengan senyum, dengan kepala tegak, dengan penampilan yang tetap sederhana, tapi tak bisa lagi mereka injak. Acara itu berlangsung di pendopo kabupaten. Undangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyebutkan bahwa akan diadakan seminar nasional bertema kolaborasi pendidikan dan perempuan, mendorong akses dan kesejahteraan guru pinggiran. Sebuah acara besar, dengan jajaran pejabat kabupaten hadir, termasuk para kepala dinas, camat, hingga perwakilan dari Kementerian Pusat. Dedi, suamiku, mengenakan batik terbaiknya pagi itu. Aku melihatnya dari sudut kamar, berdiri di depan cermin, menyisir rambut dengan semangat. Tatapannya bangga, seperti akan menerima penghargaan. Ia bahkan sempat berucap padaku sambil menyemprot parfum murahan ke lehernya. Jangan bikin malu ya. Jangan banyak bicara. Duduk manis aja di belakang. Kamu tahu dirimu siapa? Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk. Ia tak tahu, kalimat itu adalah kalimat terakhir di hidupnya yang bisa ia lontarkan tanpa rasa takut terhadapku. Aku mengenakan baju sederhana. Rok panjang hitam dan kemeja putih dengan blazer lembut. Sepatu flat kulit berwarna abu. Tak ada make up berlebihan. Tak ada tas branded. Tapi sinar di mataku tak bisa kututupi. Hari ini aku berbeda. Hari ini aku datang bukan sebagai istri seorang PNS, tapi sebagai Ratna, anak dari lelaki yang dulu mereka pandang hina, yang sekarang warisannya akan mengguncang reputasi mereka. Pendopo ramai. Ibu-ibu istri pejabat berkumpul di sudut kanan, pamer tas, pamer berlian, saling bisik-bisik. Aku tahu arah pandangan mereka. Tatapan sinis itu khas. Seperti bau parfum palsu yang menusuk tapi tak tahan lama. Itu Bu Dedi ya? Iya ya, masih guru honorer juga katanya. Kok ya pede banget datang ke acara besar begini? Kalau aku sih malu. Hus, jangan gitu. Tapi ya, lihat aja tuh sepatunya. Murahan banget, kayak dari pasar. Aku tetap melangkah, tidak menunduk. Tidak canggung, tidak marah. Aku duduk di barisan depan, di bangku yang sengaja disiapkan panitia, lengkap dengan nama besar di papan kecil. Ratna Kurniasih, MPD, CEO Ratna Palmindo Foundation. Mereka tidak sadar saat pertama datang. Tapi saat MC mulai membacakan daftar nama pembicara tamu, suasana langsung berubah. Dan sebagai tamu kehormatan serta donatur utama acara hari ini, kami mengundang Ibu Ratna Kurniasih, MPD, selaku CEO dari Ratna Palmindo Foundation, untuk naik ke podium. Beberapa kepala langsung menoleh, termasuk Dedi. Wajahnya tegang, mulutnya terbuka sedikit. Ibu mertuaku yang ikut di belakang memucat. Aku melangkah pelan menuju podium. Di belakangku, kamera mulai menyala. Flash berkedip. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri di podium. Senyumku tenang. Lalu aku mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna. Dulu saya hanya dikenal sebagai guru honorer. Digaji rendah. Diremehkan. Bahkan oleh orang-orang terdekat saya sendiri. Tapi hari ini, saya berdiri di sini tidak untuk mengungkit sakit hati. Saya berdiri untuk menunjukkan bahwa guru honorer bisa berdiri sejajar.
Bahwa perempuan bisa punya martabat tanpa harus dipertahankan oleh status suami. Bahwa yang sederhana tidak selalu lemah. Aku berhenti sebentar. Mataku mengarah ke barisan tempat duduk suamiku. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Keringat membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, ibu mertuaku mencubit lengan anaknya dengan panik. Selama ini, saya menyembunyikan identitas saya. Saya adalah pewaris sah dari almarhum Bapak Surya Wijaya, pendiri PT Sawit Arut Selatan, pemilik 3.000 hektar kebun sawit dan 4 pabrik pengolahan minyak sawit. Saat ini saya menjalankan yayasan pendidikan yang setiap bulannya menyalurkan beasiswa ke 480 guru honorer dan 2.500 siswa di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Dan untuk kabupaten ini, saya siapkan dana hibah senilai 8 miliar untuk pengembangan sekolah-sekolah kecil. Suasana ruangan mendadak sunyi. Tak ada suara. Tak ada gerak. Semua yang dulu menertawakanku kini membisu. Dan di saat itulah aku mengucapkan kalimat pamungkas. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya, Pak Dedi, yang selama ini mendukung saya untuk terus diam. Karena jika bukan karena tekanan dan hinaan yang saya terima darinya dan keluarganya, mungkin saya tidak akan menjadi setegar dan setajam ini. Terima kasih sudah menganggap saya bukan siapa-siapa. Karena hari ini, saya sudah menjadi sesuatu yang bahkan kalian sendiri tidak berani bermimpi untuk menyentuhnya. Tepuk tangan meledak. Tapi aku tahu, itu bukan hanya tepuk tangan hormat. Itu juga suara kehancuran harga diri suamiku yang angkuh. Suara kekalahan dari mulut-mulut yang dulu mencibir. Dan aku hanya tersenyum. Setelah acara, suamiku mendekat dengan wajah panik. Ratna, kamu dari dulu punya semua ini? Kenapa nggak pernah bilang? Aku menatapnya. Dingin. Tanpa simpati. Karena aku ingin tahu siapa kamu saat aku terlihat miskin. Dan sekarang aku tahu. Kamu bukan cuma suami yang buruk. Tapi juga lelaki pengecut yang hanya mencintai status. Bukan cinta itu sendiri. Aku melepas cincin pernikahan dari jari manisku. Kutaruh di tangannya. Mulai hari ini, anggap aku bukan lagi istrimu. Aku sudah siapkan surat cerai. Dan rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semua atas namaku. Siap-siap cari kos-kosan, Mas Dedi. Aku melangkah pergi. Kamera-kamera masih mengikuti. Ibu-ibu yang dulu menertawakan kini memalingkan wajah. Malu, takut, kagum. Dan aku telah membakar seluruh harga diri mereka. Dengan senyum. Dedi tidak pulang malam itu. Aku tahu dia sibuk menelan harga dirinya sendiri yang kini seperti pasir basah. Tak bisa ditelan, tak bisa dimuntahkan. Ia hanya mengirim pesan singkat yang bahkan tak kupedulikan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ratna. Tidak. Dedi. Aku sudah terlalu lama diam demi baik-baik. Sudah terlalu sering menunduk demi kata istri yang tahu diri. Hari ini aku bukan Ratna yang kau injak-injak seperti sandal di teras rumah. Hari ini aku adalah badai yang kau bangunkan sendiri dengan kesombonganmu. Keesokan harinya, berita tentang acara di pendopo viral. Videoku saat berpidato disebar oleh beberapa media lokal. Cuplikan itu menyebar cepat ke grup WhatsApp pegawai dinas, guru-guru, bahkan pejabat daerah lain. Judul video-video itu bermunculan. Guru honorer ternyata pewaris perusahaan sawit, malukan suami PNS-nya di depan umum. Istri yang diremehkan ternyata jutawan dermawan, balas dendam dengan cara elegan. Suami diam, istri bicara. Kisah Ratna Kurniasih yang buat pendopo terdiam. Komentar netizen pun tak kalah panas. Gila. Respect banget Bu Ratna. Cara balas dendam paling damai tapi menghancurkan harga diri lelaki sombong. Suaminya pasti sekarang ngumpet di bawah kolong kasur WKWKWK. Wanita kayak gini layak jadi menteri, pendidik sejati. Di sisi lain, ponselku tak berhenti bergetar. Kepala dinas menelepon,
memintaku hadir dalam forum nasional. Jaringan yayasanku tiba-tiba dipenuhi permintaan bantuan CSR dari berbagai daerah. Bahkan, kantor pusat PT Ratna Palmindo di Balikpapan menawariku kursi komisaris penuh waktu. Tapi aku belum menjawab satupun. Karena ada satu hal yang lebih penting. Menghancurkan sisa harga diri yang masih tersisa di tubuh Dedi dan keluarganya. Aku pulang ke rumah siang itu. Rumah yang dulu kami bangun dengan uangku tapi atas nama bersama. Tapi itu sebelum aku mencabut kembali seluruh akses Dedi lewat kuasa pengacara. Rumah itu kini hanya ada namaku di sertifikatnya. Dan semua isinya, dari kulkas, sofa, TV, hingga sprei kamar, dibeli dari rekening yayasan warisan ayahku. Aku tak menjumpai siapa-siapa. Sepi. Hanya suara kipas angin dan angin dari luar yang berdesir di sela gorden. Tak lama kemudian, datang seorang kurir. Mengantar sebuah surat. Surat pemanggilan dari Inspektorat Daerah. Ternyata video acara kemarin sampai ke telinga petinggi. Dan dalam video itu, terlihat jelas Dedi sebagai suami mencibir status istri secara publik. Itu dianggap pelanggaran etik. Ia diminta datang untuk klarifikasi. Dan jika terbukti mencemarkan citra institusi, sanksi mutasi hingga penurunan pangkat bisa dikenakan. Bahkan pencopotan dari jabatan struktural. Aku tertawa pelan. Akhirnya, karma mulai mengetuk pintu. Sore itu, rumah mertuaku yang hanya selemparan batu dari rumahku, gaduh. Suara tangis ibu mertuaku menggema keras. Rupanya, sepupu-sepupu dan tetangga-tetangga sudah mulai membahas aib keluarga mereka yang tersebar di mana-mana. Dari yang dulu menyombongkan, punya menantu guru kampung, kini berubah jadi, ternyata itu menantu miliarder. Loh, kenapa kamu nggak tahu dari dulu dia anak juragan sawit? Bentak ibu mertuaku pada Dedi di depan semua orang. Aku kira dia cuma cewek biasa. Bu, dia nggak pernah cerita. Dan penampilannya ya kamu lihat sendiri. Bodoh. Harusnya kamu bisa manfaatkan. Sekarang malah dia yang gugat cerai kamu dan bikin kamu jatuh dari pangkat. Aku berdiri di pagar rumah. Diam. Menatap rumah mertuaku tanpa ekspresi. Ibu mertuaku melirikku sekilas. Lalu buru-buru menutup jendela. Terlambat. Bu, saat kalian menginjak-injak harga diriku, kalian lupa, orang sabar itu bukan bodoh. Orang diam itu bukan tak punya taring. Tapi saat dia bangkit, bukan cuma menampar, dia akan menghancurkanmu perlahan, tanpa satupun jejak yang bisa kalian sangkal. Malam itu, aku menyusun koper kecil. Aku akan berangkat ke Jakarta esok pagi. Jet pribadi sudah disiapkan. Bukan pamer, tapi agar mereka sadar bahwa perempuan yang dulu mereka suruh berhenti kerja demi jadi istri baik-baik, kini terbang dengan pesawat sendiri, mengatur ratusan tenaga kerja, dan menandatangani kontrak miliaran. Surat cerai sudah kutandatangani. Kuletakkan di meja ruang tamu, dengan satu kalimat pendek tertulis di sticky note. Terima kasih atas semua luka. Tanpamu, aku tidak akan setajam ini. Ratna. Lalu aku melangkah keluar. Tak menoleh lagi. Dan malam itu, di balik bintang yang dingin, aku tahu satu hal. Perempuan sederhana yang kau remehkan hari ini, adalah badai yang akan memporak-porandakan kesombonganmu esok hari. Pagi itu langit tampak biasa, tapi hidup Dedi tidak. Ia bangun bukan dengan semangat seperti dulu, bukan dengan senyum bangga sebagai suami PNS yang merasa istrinya cuma pelengkap. Ia bangun dengan kepala pening, tangan gemetar, dan perut melilit ketakutan. Karena pagi itu, dunia tak lagi memuja nama Dedi. Dunia telah menelanjangi keangkuhan dan kebodohannya dalam sekali siaran. Rumah yang selama ini ia duduki, rumah yang dulu penuh kemegahan dan sorotan dari keluarga besar, telah kehilangan kilau. Ia berjalan ke dapur, menyeduh kopi murahan yang dulu enggan ia sentuh karena katanya, nggak level. Tapi sekarang, ia hanya bisa membeli itu. Karena rekening bersama sudah dibekukan. Semua kendaraan ditarik karena leasing atas nama perusahaan milik Ratna.
Bahkan sepatu kerja satu-satunya mulai sobek di sol sepatu kiri. Tapi ia tak sanggup beli yang baru. Ponsel di tangannya berdering. Nama pengirim. Kepala Bidang Kepegawaian Inspektorat Daerah. Segera hadir ke kantor inspektorat hari ini pukul 13 untuk klarifikasi dugaan pelanggaran etik, mencoreng martabat ASN, dan keterlibatan dalam konflik internal dengan tokoh publik. Tangannya makin bergetar. Dunia benar-benar sudah berbalik. Dulu ia bangga berdiri di atas Ratna. Kini, Ratna berdiri di atas seluruh reputasinya, menginjakan kaki tanpa satupun merasa bersalah. Sementara itu, di rumah mertuaku yang tak jauh dari rumahku, Ibu Dedi meraung hampir tiap hari. Bukan karena sedih kehilangan menantu, tapi karena tekanan sosial yang tak bisa ia lawan. Ibu-ibu arisan yang dulu ia banggakan kini menjauh. Undangan pertemuan sosial ditarik. Bahkan pedagang sayur di depan rumah mulai enggan mampir. Bu, maaf ya. Kalau bisa belanjanya nanti sore aja. Saya buru-buru. Padahal biasanya, si Mbok itu suka berlama-lama ngobrol. Tapi sekarang, ibu mertuaku dihindari seperti virus. Satu hari setelah aku terbang ke Jakarta, berita semakin menjadi-jadi. Beberapa stasiun TV menghubungi kantorku di Balikpapan. Mereka ingin mewawancaraiku soal kehidupan Ganda Ratna, sosok guru sederhana yang ternyata pemilik perusahaan raksasa sawit. Aku menolak tampil, tapi yayasanku tetap menjadi sorotan. Dan dengan itu, nama Dedi kembali disebut-sebut. Bukan dalam pujian, tapi dalam bentuk bullying digital. Netizen menggali foto-foto lamanya yang dulu sering pamer jabatan, seragam PNS, foto pernikahan saat menggandengku tanpa senyum, dan mencuplik potongan-potongan komentar menyakitkan yang dulu ia lontarkan terhadapku di media sosial. Istri harusnya tahu diri, kalau nggak berpenghasilan jangan sok penting. Perempuan nggak perlu tinggi-tinggi pendidikan, ujungnya juga di dapur. Komentar itu dulu hanya ditertawakan teman-temannya. Tapi sekarang, dikubur balik oleh publik. Sekarang yang di dapur siapa? Kamu, Pak. Istrimu yang kamu hina itu sekarang bisa beli kementerian tempat kamu kerja. Tahu nggak? Karma tercepat. Lulus PNS cuma buat dibikin malu se-Indonesia. Hari pemanggilan Dedi ke inspektorat tiba. Ia datang dengan kemeja lama yang warnanya sudah pudar. Sepatu hitamnya berdebu. Wajahnya kusut. Tidak seperti dulu yang datang penuh gaya dengan parfum mahal dan wajah percaya diri. Ruang sidang etik tidak ramai. Tapi di sana sudah duduk kepala inspektorat, kepala BKD, dan satu staf dari komisi ASN. Mereka memintanya duduk, membuka berkas, dan memutar ulang video sambutan Ratna di pendopo kabupaten. Bapak tahu kenapa kami panggil? Dedi mengangguk pelan. Bapak dituduh melakukan penghinaan terhadap pasangan hidup di ruang publik, merendahkan profesi guru, serta terlibat konflik dengan tokoh filantropi pendidikan yang saat ini sedang diakui Kementerian Pusat. Hal ini mencoreng nama baik ASN. Apa pembelaan Anda? Dedi tak bisa bicara. Ia hanya berkata, "Saya tidak tahu kalau dia, Ratna, sehebat itu. Saya kira dia cuma..." Kepala BKD menyela. "Cuma guru honorer? Hati-hati, Pak Dedi. Disinilah awal kehancuran Anda." Sanksi belum dijatuhkan hari itu. Tapi Dedi tahu, bahkan jika tidak dicopot, reputasinya di dunia ASN sudah tamat. Semua akan selalu memanggilnya suami dari Ratna si juragan sawit. Semua akan tertawa di belakangnya. Semua akan mengingat bagaimana ia menghina perempuan yang seharusnya ia jaga, bukan injak. Sore itu, ia pulang. Rumah gelap. Listrik nyaris diputus. Air galon habis. Ibu mertuaku menangis di kamar. Bahkan saudaranya sendiri kini menolak membantu. Rumah besar yang dulu selalu ramai kini sepi seperti kuburan hidup. Dan di Jakarta, aku duduk di balkon apartemenku, menatap kota dengan lampu-lampunya yang indah. Aku bukan membalas dengan tangan. Aku membalas dengan kebangkitan. Karena perempuan yang dipaksa diam terlalu lama,
akan berubah jadi badai ketika ia memutuskan bicara. Dan aku belum selesai. Ini baru permulaan. Hari Senin pagi, udara seharusnya membawa semangat bagi para pegawai negeri sipil yang bersiap mengikuti apel mingguan. Tapi tidak bagi Dedi. Ia berdiri kaku di barisan belakang, di bawah panas matahari, dengan wajah yang tak sanggup mendongak. Ia tak lagi duduk di jajaran pejabat madya. Ia sudah dipindah ke staf umum tanpa jabatan struktural. Gelarnya sebagai Bapak Penanggung Jawab Wilayah telah dicopot secara halus tapi menusuk. Dan kali ini, bukan hanya teman kerja yang menertawakan, tapi seluruh sistem birokrasi tempat ia dulu menyombongkan diri. Itu Dedi ya? Yang viral gara-gara istrinya? Bisik seorang ASN muda sambil menahan tawa. Iya, yang kemarin bilang istri guru honorer nggak layak jadi istri PNS. Ternyata, malah ditelanjangi balik. Tuh lihat, sekarang jadi staf biasa. Katanya mau dimutasi ke daerah perbatasan. Desas-desus itu bukan sekadar kabar angin. Pukul 10 WIB, saat ia baru saja ingin masuk ruang kerja barunya, sebuah ruang pengarsipan kecil tanpa AC dan berjendela sempit, seorang kurir internal datang membawa map coklat, surat resmi, dengan stempel Dinas Kepegawaian Kabupaten. Di dalamnya tertulis, Surat Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Nama, Dedi Santosa. Dari Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten X ke UPTD Pendidikan Wilayah Pegunungan Pos Jaga 2, Perbatasan Selatan. TMT, 1 Agustus 2025. Alasan mutasi, penyesuaian etik dan penataan reputasi ASN daerah. Tangannya gemetar. Ia duduk lemas. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang peduli. Bahkan atasannya hanya berkata pelan saat melewati pintu, "Terima kasih sudah mempermalukan institusi ini. Kita belajar banyak dari aibmu, Pak Dedi." Berita itu cepat menyebar. Bahkan ibu-ibu kompleks tempat tinggalnya sudah membuat rapat RT mendadak. Bukan untuk membantu Dedi, tapi untuk membuat keputusan, menarik keanggotaan sosial ibu mertuanya dari kelompok arisan dan pengajian bulanan. Maaf ya, Bu Nani, bukan kami mengucilkan. Tapi banyak ibu-ibu merasa risih. Ibu suka ngomong kasar, merendahkan istri orang lain. Ternyata malah yang diremehkan itu lebih tinggi dari semua yang ibu banggakan. Ibu mertuanya terdiam. Tak bisa membalas. Ia yang dulu suka menghina orang, ngontrak, kini malah berencana pindah ke rumah saudara karena rumah mereka tak sanggup dibayar listriknya. Rumah itu sejak awal dibantu renovasinya oleh Ratna, tapi kini semua tagihan kembali ke nama mereka, dan semua bantuan dihentikan. Sementara itu, di Jakarta, Ratna duduk dalam ruang pertemuan besar. Bersama tim CSR Yayasan dan beberapa pemangku kepentingan pendidikan nasional, ia menandatangani MOU beasiswa untuk ribuan guru honorer se-Indonesia. Di layar belakang, terpampang foto masa lalu. Ratna muda berdiri di depan kelas kecil dengan papan tulis lusuh dan 16 anak berwajah semangat di depan bangkunya. "Ini bukan tentang saya yang kaya," katanya pelan ke media. "Ini tentang mereka yang dihina karena statusnya rendah, padahal mereka pilar bangsa. Guru honorer bukan pelengkap. Kami adalah nyawa pendidikan Indonesia." Satu wartawan bertanya, "Bu Ratna, bagaimana perasaan Anda setelah video pidato Anda viral dan mantan suami Anda kini dimutasi ke pelosok?" Ratna menunduk sebentar. Senyumnya tenang, seperti angin sore yang menyapu ladang sawit. Biarkan dia belajar bahwa kesombongan tak selamanya berada di atas. "Saya tak pernah mendoakan kehancuran siapapun. Tapi jika semesta ingin memberi pelajaran lewat tangan saya hanya alatnya." Sementara itu, di rumah kecil milik saudara jauh, Dedi duduk termenung. Ia memegang HP yang kini sepi. Tidak ada grup kantor yang merespons. Tidak ada undangan rapat. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada keluarga yang bersedia meminjamkan uang. Bahkan ibunya sendiri sudah sakit-sakitan karena tekanan sosial yang terus datang. Ia mencoba membuka akun Facebook Ratna, tapi sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi via WA,
Tapi tak centang dua. Ia kirim email panjang, mohon maaf, minta kesempatan. Tapi hanya satu balasan muncul. Maaf, Mas Dedi. Kesempatan itu dulu kamu injak. Sekarang pintunya sudah tertutup rapat. Dan aku tidak berniat membuka kembali. Ia menangis di malam buta, tanpa suara. Karena pria seperti Dedi terlalu gengsi untuk menangis keras. Tapi batinnya remuk. Karena semua yang ia banggakan telah runtuh di hadapannya. Bukan karena bencana, tapi karena perempuan yang dulu ia remehkan diam-diam membangkitkan badai. Dan badai itu kini menelanjangi seluruh lapisan harga dirinya, tanpa ampun. Long Kikit bukan sekadar tempat terpencil, itu adalah dunia yang terlupa. Jalanan tanah merah menyambut Dedi begitu ia turun dari mobil pick-up tua yang disewa dari Samarinda. Tak ada bandara, tak ada keramaian, tak ada sinyal. Hanya sepi, hutan rimbun, dan bangunan reot kantor UPTD Pendidikan yang menjadi tempat tugas barunya. Dari seorang staf ahli dinas pendidikan kabupaten, ia kini menjadi pegawai tingkat dasar yang mengurusi distribusi buku rusak dan mengecek laporan absen guru-guru SD di pedalaman. Semua pangkat dan gaya dulu lenyap seperti angin lalu. Hari pertama, ia disambut oleh seorang pria tua bersarung dan memakai peci lusuh. Namanya Pak Giono, kepala kantor. Oh, ini ya Pak Dedi yang dari kota? Wah, katanya Bapak dimutasi karena masalah besar ya? Waduh, semoga betah di sini. Pak, air belum jalan, listrik sering padam. Tapi ya, hidup harus jalan terus, kan? Dedi hanya tersenyum kecut. Tatapan penduduk desa tidak mengaguminya. Mereka tak peduli siapa dia dulu. Mereka bahkan tidak tahu siapa Ratna. Tapi bagi Dedi, justru itu yang paling menyakitkan. Tidak ada lagi yang mengenalnya, apalagi menghormatinya. Hari demi hari, ia habiskan dengan mengurus data sekolah rusak, mendaki bukit demi mengambil foto bangunan sekolah yang hampir roboh, dan duduk sendirian di kamar barak kecil beratap seng. Kadang saat malam datang, hanya suara jangkrik dan hujan deras yang menemaninya. Lampu mati, kamar bocor, dan ia hanya bisa menatap langit-langit yang berlubang sambil memeluk diri. Di satu malam, ia membuka dompet. Ada satu foto yang masih terselip, foto dirinya dengan Ratna di hari pernikahan. Ia menyentuh wajah Ratna di foto itu. Maaf, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku dulu terlalu bangga, terlalu buta, terlalu sombong. Tapi kata, maaf, tak bisa menjangkau Ratna lagi. Ia kini terlalu jauh, terlalu tinggi untuk dicapai oleh seorang lelaki yang pernah menghancurkannya dari dalam. Sementara itu, Jakarta menyambut hari besar. Di Istana Negara, sebuah acara apresiasi nasional untuk tokoh-tokoh perubahan di bidang pendidikan digelar. Salah satu penerimanya adalah Ibu Ratna Kurniasih, MPD, Ketua Yayasan Ratna Palmindo Foundation. Presiden sendiri yang menyerahkan penghargaan itu. Kamera berderet merekam setiap langkahnya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna gading, rambut disanggul anggun, mata bersinar tenang. Di hadapan para pejabat tinggi negara, ia berdiri tanpa gentar, dengan suara penuh keyakinan. Saya pernah dianggap remeh karena status saya sebagai guru honorer. Tapi saya ingin berdiri di sini sebagai simbol bahwa martabat tidak ditentukan oleh seragam, pangkat, atau gaji. Tapi oleh niat, ketulusan, dan keberanian untuk tetap berdiri meski dijatuhkan. Hari ini saya tidak sedang membalas dendam. Saya hanya menunjukkan bahwa tak ada yang bisa meremehkan kita, jika kita tidak menyerah. Tepuk tangan bergemuruh. Wartawan mengabadikan momen itu. Netizen menjadikannya viral. Bu Ratna bukan hanya tokoh pendidikan, dia inspirasi kehidupan. Lelaki yang dulu hina dia pasti sekarang terkubur malu. Di Long Kikit, Dedi menatap layar ponselnya yang akhirnya dapat sinyal tipis-tipis. Ia membuka media sosial, dan video Ratna di istana muncul paling atas. Ia memutar diam-diam. Dan saat Ratna menyebut tentang masa lalunya yang kelam, tentang suami yang menghina, tentang mertua yang mempermalukan, mata Dedi basah.
Bukan karena marah, tapi karena luka itu benar. Dan ia pelakunya. Ia tak punya keberanian lagi untuk menghubungi Ratna. Ia hanya bisa menonton dari kejauhan. Seperti penonton yang tak diundang dalam kisah yang dulu ia rusak sendiri. Dan saat kamera menyorot Ratna tersenyum di podium, Dedi jatuh terduduk di lantai baraknya, memeluk lutut, menangis seperti anak kecil. Maaf, Ratna, maaf. Tapi tidak ada siapapun yang mendengar. Tidak ada siapapun yang peduli. Tidak ada siapapun yang sudi datang memeluknya seperti dulu Ratna selalu lakukan. Kini Dedi tinggal cerita basi dari lelaki yang dulunya sombong. Ia adalah peringatan nyata bagi setiap orang. Jangan pernah meremehkan perempuan hanya karena mereka diam dan sederhana. Karena ketika mereka bangkit, langit pun akan menyaksikan kehancuranmu. Dan Ratna, ia tak menoleh ke belakang lagi. Karena pemenang sejati hanya berjalan ke depan. Langit cerah ketika mobil hitam menggelinding pelan di jalan aspal desa tempat semua cerita ini dimulai. Tapi kini bukan mobil sewa atau motor pinjaman seperti dulu. Itu adalah rangkaian konvo kendaraan SUV hitam dengan logo Ratna Palmindo Foundation yang menandai kembalinya Ratna, bukan sebagai istri yang dulu ditindas, tapi sebagai tokoh perubahan yang disambut seluruh masyarakat dengan karpet merah dan sorak penuh hormat. Warga berjejer di pinggir jalan. Anak-anak membawa bendera kecil. Para guru memakai seragam batik, menanti dengan penuh haru. Para kepala desa berdiri kaku menanti sambutan. Di depan barisan, sebuah pelang besar berdiri gagah. Pembangunan sekolah negeri mandiri, Ratna Kurniasih Boarding School for Rural Education. Diresmikan oleh Bupati X, Kepala Dinas Provinsi, dan pendiri yayasan. Dan tepat di belakang sekolah itu, berjarak hanya 150 meter, berdiri rumah mertuaku yang dulu selalu memandangku dengan jijik. Bu Ratna sudah sampai. Teriakan itu disambut tepuk tangan dan tabuhan rebana. Ratna turun dari mobil dengan pakaian formal warna biru tua dan kerudung elegan. Di sebelahnya berdiri para pejabat. Warga langsung membungkuk sopan, berlomba-lomba menyalami tangannya. Tapi Ratna hanya tersenyum tenang, menyapa satu persatu tanpa nada tinggi, tanpa suara sombong. Namun aura kewibawaannya menekan siapapun yang pernah meremehkannya hingga tertunduk malu tanpa bisa membalas. Dan benar saja, dari balik jendela rumah tua itu, mata ibu mertuanya mengintip. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Ia tak pernah menyangka menantu yang dulu ia rendahkan karena jadi guru honorer kini membangun sekolah terbaik satu kabupaten di depan rumahnya sendiri. Astagfirullah, itu Ratna? Yang dulu? Yang pernah kukatai miskin? Yang kubentak hanya karena salah nyapu teras? Mulutnya bergetar, lututnya lemas. Tapi pintu rumah tetap tertutup, karena tidak ada keberanian untuk keluar. Tidak ada harga diri tersisa untuk berdiri di depan Ratna yang kini didampingi oleh pejabat tinggi dan tim media nasional. Acara peresmian dimulai. Ratna berdiri di podium dengan latar belakang bangunan baru 3 lantai, lengkap dengan laboratorium, ruang asrama, dan aula digital. Saya tidak kembali untuk menagih luka. Saya kembali untuk membayar janji. Ratna berbicara pelan tapi menghujam. Dulu saya mengajar di ruang kecil, dibayar seadanya, dimarahi karena pakaian lusuh, dan dianggap bukan siapa-siapa. Tapi saya tetap mencintai pendidikan. Dan saya percaya, meski kita dihina karena gaji, pendidikan akan selalu menjadi jalan untuk membebaskan. Hari ini, saya ingin anak-anak di desa ini tidak perlu merasa kecil hati seperti saya dulu. Saya ingin semua guru, termasuk yang honorer, bisa berdiri sejajar. Semua yang hadir menunduk haru, tapi tidak semua berani menatap. Karena di antara kerumunan itu, beberapa wajah lama muncul, tetangga-tetangga yang dulu ikut mencemooh, menyebarkan gosip, bahkan menertawakan rumah kontrakan Ratna ketika hujan bocor. Kini mereka berdiri memegang undangan, menatap ke atas panggung dengan wajah bersalah. Ratna lalu melangkah turun dari panggung, mendekati bangunan sekolah, diikuti bupati dan para tamu kehormatan. Di tengah jalan, ia berhenti,
Matanya menatap tajam ke arah satu rumah di sudut jalan. Rumah itu tak lain adalah rumah mertuanya. Ia tidak perlu bicara. Ia tidak perlu mengetuk. Cukup dengan kehadirannya saja, rumah itu sudah runtuh reputasinya. Dan ketika ibu mertuanya akhirnya keluar dengan kaki gemetar, berharap bisa menyapa, hanya tatapan kosong yang ia dapatkan. "Ratna, nak, ibu minta maaf." Ratna menoleh pelan. Senyumnya tidak membalas. Matanya tajam, bukan benci, tapi terlalu dalam untuk dipahami. "Maaf, Bu. Saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga suami saya yang lama. Tapi jika ibu ingin menyekolahkan cucu-cucu ibu di tempat ini, kami terbuka. Tapi perlakuannya akan sama seperti anak-anak yatim piatu yang kami bantu dari daerah lain. Semua setara. Tak ada lagi yang berani membeda-bedakan." Ibu mertuanya tertegun. Itu tamparan tak bersuara yang menghancurkan jauh lebih dalam dari bentakan. Ratna lalu berjalan lagi. Ia tak menoleh. Ia tak menyimpan dendam. Tapi ia memastikan semua penghinaan masa lalu kini bersujud di bawah kakinya tanpa perlu menyakiti balik. Di ujung acara, semua tamu memuji keberanian dan kekuatan Ratna. Bupati bahkan menyampaikan, "Bu Ratna bukan hanya kebanggaan desa ini, tapi inspirasi nasional. Kami akan mengusulkan namanya untuk menerima Satya Lencana Pendidikan dari Presiden." Ratna hanya tersenyum. Ia tidak ingin medali. Ia tidak ingin balasan. Ia hanya ingin satu hal, agar dunia tahu, perempuan yang dianggap rendah, jika disakiti, bisa berubah menjadi kekuatan yang menjungkir balikan seluruh harga dirimu. Dan itulah yang terjadi hari itu. Bukan Ratna yang pulang ke desa, tapi Ratna sang pemilik desa. Hujan deras mengguyur wilayah perbatasan malam itu. Di dalam bara kecil bercat pudar, Dedi duduk menunduk, memeluk lutut, dan menatap genangan air hujan yang masuk lewat celah atap. Tidak ada kasur empuk. Tidak ada kopi hangat. Tidak ada suara istri menenangkannya. Yang ada hanya tubuhnya yang lelah, jiwanya yang remuk, dan matanya yang merah karena menangis diam-diam dalam gelap. Tangannya menggenggam lembaran koran lokal yang dikirim salah satu petugas pos desa. Koran yang menayangkan halaman depan dengan foto seorang perempuan berjubah kebaya biru. Ratna Kurniasih, tokoh pendidikan nasional, membangun sekolah bertaraf internasional di daerah terpencil. Dan di bawahnya tertulis kecil tapi menusuk. Sekolah berlokasi di depan rumah mantan mertuanya yang dulu menghina profesi guru honorer. Tubuh Dedi seketika gemetar. Ia ingin membuang koran itu, tapi tangannya justru menggenggam lebih erat. Setiap kalimat di artikel itu seperti cambuk yang memukul langsung ke wajahnya. Sekolah ini adalah bentuk dari luka yang dijadikan cahaya. Saya tidak bangga pernah dihina, tapi saya bangga pernah bertahan. Ratna Kurniasih. Dedi menarik napas panjang. Dadanya sesak. Udara seolah menipis. Ia berjalan ke cermin kecil di pojok kamar. Menatap bayangannya sendiri. Rambutnya mulai kusut. Kantung matanya legam. Tubuhnya kurus. Pria yang dulu dipuja karena jabatan dan seragam kini hanya bayang-bayang pria yang kehilangan arah. Bukan karena diberhentikan, tapi karena harga dirinya dilucuti di depan seluruh negeri oleh perempuan yang pernah ia pijak-pijak tanpa ampun. Keesokan harinya, Dedi tak hadir ke kantor. Kepala UPTD mengirim staf untuk mengecek ke barak. Pintu tidak terkunci. Dedi duduk di pojok ruangan. Diam. Tak menjawab saat disapa. Matanya kosong. Tangannya hanya memeluk album foto lama yang sudah kusam. Dengan satu halaman terbuka, foto pernikahannya dengan Ratna. "Pak Dedi." Tak ada jawaban. "Bapak sehat?" Tak ada suara. Mereka terpaksa membawanya ke puskesmas terdekat. Diagnosa awal, depresi akut. Dedi mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan, dan kehilangan semangat hidup. Dokter menyarankan cuti sakit mental. Berita itu sampai ke telinga BKD Kabupaten. Dan saat surat cuti diterima,
Seorang ASN berkata. Padahal dia dulu paling sombong soal jabatan dan istri. Sekarang, istrinya terbang tinggi, dia tenggelam sendirian. Sementara itu, di Jakarta, Ratna sedang bersiap memimpin forum nasional bertajuk Membumikan Pendidikan Setara, dari honorer menuju martabat bangsa. Aula kementerian penuh dengan tokoh pendidikan, pejabat daerah, dan perwakilan guru dari seluruh Indonesia. Nama Ratna disebut sebagai Ketua Forum Nasional Pendidikan Alternatif dan Guru Honorer. Di depan podium, ia berkata, "Kita bukan hanya mendidik anak-anak, kita sedang mendidik bangsa. Tapi bangsa ini juga harus belajar menghormati para guru. Jangan remehkan mereka hanya karena penghasilan. Karena dari tangan merekalah negeri ini lahir." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Menteri Pendidikan yang duduk di barisan depan menatapnya kagum. Kamera-kamera menyorotnya. Dan di layar-layar raksasa, wajah Ratna terpampang bersama kutipan yang membekas. Yang pernah dihina, kini mendidik mereka yang dulu menghina. Di desa tempat mertuanya tinggal, Ibu Dedi hanya bisa duduk di dalam rumah, menonton berita yang tak henti menyebut nama Ratna. Para tetangga menjauh. Tak ada yang mau bicara. Bahkan warung-warung kecil yang dulu langganannya kini berkata, "Bu, maaf ya, lagi sibuk. Coba nanti lagi." Anak-anak sekolah lewat di depan rumah dengan seragam baru dan tas berlogo sekolah Ratna. Ibu mertuanya menatap mereka dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Semua orang kini menyebut nama Ratna. Anakku sendiri bahkan tak kuat menyebutnya. Tangis itu akhirnya pecah. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu, selain melihat anak laki-lakinya hancur oleh tangan perempuan yang dulu ia hina dan rendahkan habis-habisan. Dan di malam hari, Ratna duduk di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang terang. Di tangannya segelas teh, di meja laptop penuh undangan dari luar negeri, Australia, Finlandia, dan Jepang, yang ingin belajar dari konsep pendidikannya. Ia tak pernah menuliskan nama Dedi dalam pidato-pidatonya. Ia tak pernah menyebut satu pun dari masa lalunya secara terang-terangan. Tapi semua orang tahu bahwa luka itu nyata. Bahwa penghinaan itu pernah ada. Dan bahwa kemenangan ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bangkit dan membuat seluruh dunia menyesal telah ikut menundukkanmu dulu. Ratna tersenyum. Ia sudah tidak lagi marah. Karena saat seseorang sudah berdiri di puncak, yang ada hanyalah kedamaian. Dan mereka yang di bawah, biarlah mereka belajar dari kepedihan yang mereka ciptakan sendiri. Tokyo International Education Summit 2025 menjadi sorotan dunia. Puluhan negara mengirim delegasi, membahas pendidikan berbasis komunitas dan penguatan guru di daerah terpencil. Di layar utama auditorium, nama seorang perempuan dari Indonesia terpampang besar, dengan foto mengenakan kebaya modern dan selempang batik yang anggun. Keynote Speaker, Ratna Kurniasih, MPD, Founder Ratna Palmindo Foundation. From Humiliation to Global Transformation. Ratna melangkah di atas panggung konferensi dunia dengan tenang dan karisma penuh. Puluhan wartawan luar negeri berdiri memberi aplaus panjang. Di hadapan mereka, Ratna bukan sekadar pendidik. Ia adalah fenomena. Sosok yang lahir dari keterinjak-injakan, tapi menjelma jadi pilar yang membangun ulang citra pendidikan perempuan dan guru honorer di mata dunia. Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya tidak menyerah saat dihancurkan. Dulu saya dianggap rendah hanya karena saya seorang guru honorer. Tapi saya memilih untuk tetap mendidik, bukan membalas. Dan hari ini, saya ingin mengabarkan kepada semua guru di dunia, kalian layak dihormati, bahkan ketika dunia menolak melihat kalian. Tepuk tangan kembali membahana. Media Jepang menyebutnya Hikari no Onna, perempuan cahaya. Media Prancis menyebutnya La Résistance Silencieuse, perlawanan diam-diam. Dan Indonesia pun menulis besar-besar di berbagai berita nasional. Ratna, dulu dihina karena gaji, kini dipuja dunia. Di seberang dunia, tepatnya di sebuah klinik kecil di pinggiran Kalimantan,
Dedi duduk di ruang konsultasi kejiwaan. Matanya kosong, pipinya cekung, rambutnya kusut. Ia bicara pelan, nyaris tak terdengar, kepada psikiater yang memeriksanya. Saya dulu merasa hebat karena seragam saya, karena gaji saya. Tapi sekarang, semua hilang. Bahkan nama saya pun hilang. Semua orang lebih kenal nama dia. Ratna. 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 Semua TV, semua koran, semua anak kecil pun tahu dia. Tapi saya bahkan ditolak ikut hajatan keluarga sendiri. Dokter hanya mengangguk pelan, mencatat, apakah Anda masih memiliki komunikasi dengan keluarga? Dedi tertawa miris. Saya pulang ke rumah ibu minggu lalu. Tapi saat saya mengetuk, pintunya tidak dibuka. Adik saya menyuruh saya pergi. Katanya, jangan bawa-bawa nama kami lagi, Kak. Kami malu. Semua orang tahu kami bagian dari orang yang pernah menginjak-injak Ratna. Ia tertunduk. Saya bahkan sudah tidak bisa menyebut nama saya sendiri tanpa merasa malu. Tak berhenti di situ. Nama Ratna resmi diabadikan sebagai nama sekolah nasional unggulan. SMA Ratna Kurniasih, Pusat Pendidikan Inklusif dan Kewirausahaan. Menteri Pendidikan sendiri yang meresmikan. Media menulis, satu-satunya guru honorer yang kini menjadi pengarah kebijakan pendidikan nasional. Di berbagai kota besar, mural bergambar wajah Ratna menghiasi tembok sekolah. Bahkan anak-anak SD menggambar sosoknya sebagai Ibu Pendidikan Indonesia. Kampus luar negeri mulai menawarkan beasiswa bagi siswa dari Yayasan Ratna. Ia kini bukan hanya pemenang. Ia adalah lambang perjuangan. Sementara itu, Dedi mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berhalusinasi. Ia merasa dikejar kamera, meski tak ada wartawan. Ia mendengar suara-suara tawa netizen yang tak nyata. Ia merasa semua orang di jalan mengenalnya sebagai suami yang menindas Ratna. Pak Dedi, ayo makan dulu ya, kata staf puskesmas. Tapi Dedi mengibaskan tangan. Jangan rekam saya. Saya bukan monster. Saya cuma suami sah. Saya cuma ingin dihormati. Kenapa semua orang anggap saya sampah? Ia lalu merobek koran yang menampilkan Ratna. Tapi di dinding kamarnya, tetap terpampang wajah perempuan itu. Ia sendiri yang menempelkannya, karena ia tak sanggup membenci Ratna, namun juga tak bisa berhenti dihantui olehnya. Ratna kini jadi bayangan dalam setiap detik hidupnya, bukan sebagai istri, tapi sebagai hantu kemenangan yang tak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Dan saat Ratna kembali ke Indonesia setelah pulang dari Jepang, ia tak lagi menyentuh tanah yang sama seperti masa lalu. Ia tinggal di gedung tinggi, ia bergerak bersama pejabat, ia berbicara dalam forum-forum internasional, dan kini ia ditunjuk sebagai Duta Pendidikan Perempuan se-Asia Tenggara. Ia mengabaikan masa lalu, bukan karena ia melupakan, tapi karena ia telah mengubur mereka dengan kemenangan. Ia sudah tidak menengok ke belakang. Tapi dunia terus memutar ulang luka lama itu, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk membuktikan. Perempuan yang diremehkan bisa menghancurkan dunia laki-laki yang membanggakan dirinya dengan kesombongan kosong. Langit Jakarta berwarna biru lembut pagi itu, seolah memberkati upacara kenegaraan yang digelar megah di Istana Merdeka. Deretan pejabat tinggi negara, tokoh nasional, dan tamu undangan dari berbagai negara hadir menyaksikan pemberian penghargaan tertinggi bidang pendidikan, Satya Lencana Dharma Pendidikan. Nama yang akan disebut adalah satu-satunya perempuan yang berasal dari kalangan guru honorer dan berhasil membangun jaringan pendidikan hingga ke luar negeri, menaikkan ribuan guru desa ke level global, dan mendirikan universitas vokasi berbasis kewirausahaan untuk guru terpencil. Dengan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan Satya Lencana Dharma Pendidikan kepada Ibu Ratna Kurniasih, MPD, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi, keteguhan, dan transformasinya dalam bidang pendidikan nasional. Tepuk tangan membahana. Kamera televisi nasional menangkap momen ketika Presiden langsung menyematkan medali di dada Ratna. Sorot matanya tajam, mulutnya tersenyum,
Tubuhnya berdiri kokoh dalam balutan kebaya merah bata dan sanggul anggun. Ia tak menangis. Ia hanya menunduk hormat. Dan ketika mikrofon disodorkan padanya, ia bicara tenang, tapi menembus dinding hati siapapun yang menyimak. Dulu saya dihina karena saya hanya guru honorer. Saya tidak marah. Saya tidak membalas. Saya hanya bekerja diam-diam. Dan hari ini, saya berdiri bukan karena saya hebat, tetapi karena saya tidak pernah berhenti mendidik meski dunia menyuruh saya berhenti. Netizen langsung meledak. Bu Ratna, panutan kami. Satu tamparan telak buat semua laki-laki arogan. Yang dulu menyebutnya cuma guru honorer, kini tak berani menyebut nama sendiri. Sementara di ujung Kalimantan, di sebuah ruang isolasi kejiwaan kecil tanpa jendela, seorang pria meronta, menggigit bibirnya, menghantam dinding dengan tangannya sendiri. Namanya Dedi. Matanya merah, rambutnya mulai botak tak terurus, tubuhnya kurus, lehernya sering menunduk ke lantai sambil bergumam tak jelas. Ratna, jangan tinggalkan aku. Ratna, aku masih suamimu. Ratna, aku minta maaf. Ratna, aku nggak sengaja hina kamu. Aku cuma. Perawat terpaksa menyuntikkan obat penenang. Tapi malam-malam berikutnya, suara Dedi tak pernah berhenti. Itu istriku, yang dikalungi medali sama presiden. Itu istriku. Tapi kenapa aku di sini? Kenapa dia di sana? Kenapa semua orang membela dia? Kenapa tidak ada yang memaafkanku? Tak ada yang menjawab. Tak ada yang datang menjenguk. Tak ada satupun keluarganya yang mengakui keberadaannya lagi. Ibunya tak mau menjemput. Adiknya bahkan menulis status. Kami tidak punya kakak bernama Dedi. Maaf, nama keluarga kami terlalu rusak karena satu orang bernama suami yang menghancurkan wanita paling mulia dalam hidupnya. Dan di hari yang sama ketika Dedi diikat di ranjang perawatan, Ratna berdiri di depan ribuan mahasiswa barunya, di kampus utama Universitas Ratna Kurniasih untuk guru terpencil. Ia mengajar langsung di kelas pembukaan. Ia memulai perkuliahan. Ia menyapa dengan tangan terbuka. Bukan sebagai dosen, tapi sebagai ibu dari Gerakan Perubahan Pendidikan Indonesia. Salah satu mahasiswa bertanya, "Polos, Bu Ratna, kalau ibu bisa memilih hidup kembali ke masa lalu, apakah ibu ingin menikah dengan pria yang berbeda?" Ratna tersenyum. Ia diam sesaat. Saya tidak menyesal pernah menikah dengan seseorang yang menghina saya. Karena tanpanya, saya tidak akan tahu rasanya dihancurkan. Dan jika saya tidak pernah dihancurkan, saya tidak akan tahu caranya bangkit. Maka saya bersyukur. Karena dari luka itu, saya bisa mendidik kalian semua hari ini. Ruang kuliah hening. Banyak yang menangis pelan. Ratna tidak menabur dendam. Tapi setiap kata-katanya adalah pelajaran, dan setiap langkahnya adalah jawaban atas semua keraguan yang pernah ditujukan padanya. Dedi kini bukan siapa-siapa. Bahkan di Google, namanya tidak muncul. Semua yang dulu membanggakan dirinya, jabatan, kehormatan, pangkat, bahkan keluarganya, telah menghapus keberadaannya. Ia hanya disebut dalam satu kalimat kecil oleh media. Mantan suami Ratna dikabarkan mengalami gangguan mental dan tidak diketahui keberadaannya setelah Ratna menerima penghargaan kehormatan dari presiden. Dan Ratna, namanya diabadikan di buku-buku sejarah. Wajahnya menjadi lambang harapan bagi jutaan guru. Langkahnya menjadi teladan bagi ribuan perempuan yang dulu dianggap tak layak. Dan semua yang pernah merendahkannya, kini hanya bisa menunduk dalam diam, karena mereka tak akan pernah bisa mengangkat wajah mereka lagi tanpa bayangan Ratna berdiri di atas mereka. Gedung megah PBB di New York berdiri menjulang, dan pagi itu, ribuan pasang mata dari seluruh dunia tertuju pada satu nama, Ratna Kurniasih. Ia menjadi satu dari sedikit perempuan Asia Tenggara yang didaulat untuk berbicara dalam sidang umum United Nations, mengenai pendidikan perempuan dan pemberdayaan guru di daerah tertinggal. Bendera Indonesia berdiri tegak di belakang podium. Kamera CNN, BBC, NHK,
hingga Al Jazeera menyorot wajah perempuan yang dulunya dihina karena hanya seorang guru honorer. Sekarang, semua kepala negara mendengarkannya dengan serius. Dulu saya dianggap tak layak karena gaji saya kecil, karena saya tidak bersuara. Tapi dari keterbatasan itulah saya belajar memahami dunia. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan pada dunia bahwa perempuan tidak butuh belas kasihan. Kami butuh ruang. Dan ketika kami diberi ruang, kami tidak hanya berdiri, kami mengubah dunia. Suara Ratna mantap, tegas. Tapi setiap katanya menyayat bagi mereka yang pernah menghina. Dalam ruangan itu, seluruh dunia berdiri memberikan standing ovation. Para diplomat menyalami tangannya. Presiden negara lain mengundangnya makan malam kehormatan. Ia bukan hanya tokoh. Ia kini legenda pendidikan. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari sana, sebuah rumah tua dijual murah di pinggiran kota. Rumah itu tak laku-laku. Agen properti berkata pelan, "Maaf Bu, rumah ini nggak ada yang mau beli. Bukan karena kondisi fisik, tapi karena nama keluarga yang pernah tinggal di sini. Orang-orang takut dicap seperti keluarga Dedi." Ya, rumah itu adalah bekas rumah mertuanya. Tempat dulu Ratna pernah disuruh menyapu, disindir miskin, dibilang hanya beban. Sekarang rumah itu kosong. Dindingnya lembab, plafonnya retak, dan setiap tetangga hanya menoleh dengan gumaman. Itu rumah keluarga yang dulu nindas Bu Ratna, kan? Ya pantas, dikutuk semesta. Dedi sendiri tidak lagi berada di puskesmas. Ia telah dipindahkan ke ruang rehabilitasi jiwa nasional di kota besar. Ia tidak bisa bicara lancar lagi. Tangannya gemetar terus. Kadang ia teriak-teriak menyebut nama Ratna. Kadang ia tertawa sendiri lalu menangis tanpa suara. Perawat hanya berkata, "Dia trauma dalam." Psikiater mencatat, identitas ego hancur akibat eksistensial humiliation. Bahasa kasarnya, dia sudah tidak tahu lagi siapa dirinya. Ia sering bicara sendiri di cermin. "Aku PNS, aku pejabat, aku suaminya. Kenapa? Kenapa semua milik dia sekarang? Ratna, Ratna, Ratna. Kenapa aku yang dibuang?" Sementara itu, di dunia luar, kata Dedi telah berubah arti. Di media sosial, netizen menulis, "Jangan sombong ya. Nanti kayak Dedi." Dedi, dendam dibalas elegan dan indah. Dedi tuh lambang laki-laki gagal total. Mimim pun bertebaran. Foto pria menunduk, tulisan, "Ketika kau hina istrimu guru honorer, dia malah dijemput jet pribadi." Sementara itu, Ratna terus melesat. Ia membangun cabang universitasnya di Malaysia dan Papua Nugini. Ia menjadi konsultan pendidikan ASEAN. Ia tak tinggal di Indonesia saja, tapi nama dan dampaknya tertulis di semua peta pendidikan dunia. Di salah satu talk show internasional, host bertanya, "Apa Anda tidak marah pada orang-orang yang pernah menjatuhkan Anda?" Ratna menjawab tenang, "Saya tidak ingin menghabiskan hidup untuk membalas dendam. Saya ingin hidup saya menjadi bukti bahwa perempuan yang disakiti bisa jadi kekuatan yang tak tertandingi." Dan ketika ia kembali ke tanah kelahirannya, untuk membuka Museum Pendidikan Ratna Kurniasih, ribuan orang hadir. Anak-anak sekolah bernyanyi lagu tentangnya. Para ibu-ibu menangis sambil menggenggam tangan Ratna. Bahkan wartawan TV lokal bertanya, "Bu Ratna, apakah ibu ingin mengundang keluarga mantan suami ke acara ini?" Ratna diam, lalu menatap kamera. "Saya tidak punya urusan dengan mereka. Nama saya tak lagi bersanding dengan siapa-siapa. Saya bukan istri siapapun. Saya adalah pemilik nama saya sendiri, dan saya akan mempertahankannya seumur hidup saya." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Tapi di antara kerumunan itu, tak ada satupun dari keluarga Dedi yang berani muncul. Mereka tahu seluruh desa, kabupaten, bahkan negeri ini sudah memalingkan muka dari mereka. Sementara Ratna berdiri di panggung dunia, Dedi tergeletak di ranjang isolasi,
menggenggam sisa-sisa foto Ratna yang robek, menangis lirih, dan memohon. "Ratna, bawa aku pulang, aku nggak kuat, semua orang bilang aku sampah. Aku dulu cuma salah ngomong, aku juga ingin dihormati, Ratna." Tapi Ratna sudah terlalu tinggi untuk mendengar jeritannya. Ia sudah terlalu besar untuk disentuh rasa kasihan. Ia adalah sejarah yang hidup. Dan Dedi? Ia hanyalah catatan kaki yang tak ingin diingat siapapun. Suatu sore yang damai di pusat kota Jakarta, masyarakat tumpah ruah memenuhi trotoar utama di sekitar Monas. Spanduk besar terbentang di langit-langit tenda kehormatan, dengan lambang negara dan tulisan berwarna emas. Peresmian Jalan Ratna Kurniasih, pejuang pendidikan nasional. Presiden hadir. Para menteri berdiri. Wakil dari UNESCO dan UNICEF duduk di barisan depan. Para guru dari Sabang sampai Merauke hadir, memakai batik khas masing-masing daerah. Dan di tengah mereka semua, berdiri Ratna, mengenakan kebaya putih mutiara, dengan tenun Kalimantan selempang di bahunya, dan medali kehormatan tergantung di leher. Dengan ini, Jalan MH Tamrin Sektor 5 diubah namanya menjadi Jalan Ratna Kurniasih, ucap Presiden. Tepuk tangan bergemuruh. Tangis haru meledak. Anak-anak sekolah membawa bunga dan melantunkan lagu nasional. Kamera TV nasional, bahkan internasional, menyorot wajah Ratna dari segala arah. Tapi Ratna hanya diam, menatap langit, seolah berbicara pada masa lalunya sendiri. "Lihat, aku bahkan tak perlu membalas. Semesta sudah cukup memberi panggung untuk kalian menunduk melihatku berdiri di atas dunia yang dulu kalian lemparkan batu padanya." Di hari yang sama, di salah satu teater kampus seni paling ternama di Indonesia, pentas drama dibuka dengan sorakan penonton. Judulnya mencolok di layar. Dedi, pria yang melecehkan istri guru honorer, tapi dihancurkan karma. Seluruh tiket habis sejak 3 hari sebelum pertunjukan. Mahasiswa seni panggung memerankan kisah tentang pria PNS sombong, mempermalukan istrinya karena gaji, lalu meninggalkannya, hanya untuk melihat sang istri berdiri di istana, berbicara di PBB, dan kini namanya diabadikan sebagai nama jalan. Sementara tokoh pria itu berakhir mengigau, terkurung, dan dilupakan bahkan oleh keluarganya sendiri. Penonton tertawa getir. Penonton menangis haru. Dan saat adegan akhir menampilkan karakter Ratna berdiri gagah di panggung dunia, semua penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Drama itu viral. Tagar kisah Ratna jadi trending nomor 1. Bahkan netizen membuat remix. "Dedi, dulu disangka dewa, kini jadi debu. Hati-hati hina pasanganmu, nanti nasibmu Dedi banget. Guru honorer, hormat, suami sombong, enyahkan." Ratna bukan balas dendam, Ratna balas Tuhan. Sementara itu, di ruang sunyi rumah rehabilitasi jiwa, Dedi kini hampir sepenuhnya kehilangan bahasa. Ia tak mengenali nama sendiri. Ia menyebut dirinya bayangan. Ia tak mampu menulis, tak sanggup membaca. Yang bisa ia lakukan hanya duduk di pojok, menggambar di tembok dengan jari, huruf R. Setiap hari, tanpa henti. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Tapi ia tahu satu hal, ia adalah sisa dari kisah perempuan bernama Ratna. Ia adalah simbol dari kesombongan yang patah. Ia adalah pelajaran bagi seluruh negeri, bahwa menghina seseorang bukan hanya bisa menghancurkan hidupmu, tapi bisa membuatmu diabadikan sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Dan Ratna? Kini ia diundang ke Oxford dan Harvard untuk mengajar sebagai dosen tamu. Ia diberi gelar doktor honoris causa dari Finlandia, Singapura, dan Afrika Selatan. Ia diabadikan dalam film dokumenter Netflix berjudul From Dear to Dynasty. Ia tak hanya jadi simbol perempuan kuat. Ia adalah wajah pendidikan Asia. Ia adalah sejarah yang hidup. Dalam satu wawancara global, jurnalis BBC bertanya, "Bu Ratna, jika Anda bisa berkata satu kalimat kepada pria yang dulu menghina Anda, apa yang akan Anda katakan?" Ratna tersenyum. Lalu dengan mata yang tenang, ia menjawab,
Saya tidak akan berkata apa-apa padanya. Karena ia bukan lagi bagian dari siapapun. Bahkan dirinya sendiri tak ingin mengenal siapa dia. Dan kamera BBC perlahan menyorot wajah Ratna dari dekat. Tak ada dendam. Tak ada amarah. Hanya ketenangan seorang perempuan yang telah membuktikan bahwa diam bisa lebih membungkam daripada 1000 kata. Langit Jenewa cerah, tenang, dan penuh hormat. Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa Eropa dipadati ratusan tokoh pendidikan dunia, aktivis, pemimpin negara, hingga duta besar dari puluhan negara. Di tengah panggung utama, nama Ratna Kurniasih terpampang bersama bendera Indonesia, disandingkan dengan tokoh-tokoh besar dunia dalam acara Deklarasi Global Education for Women 2030. Please welcome the main chairperson of today's historic declaration, Dr. Ratna Kurniasih, from Indonesia. Tepuk tangan mengguncang aula. Semua berdiri. Sorotan kamera dunia mengarah padanya. Ratna melangkah pelan dengan busana khas Indonesia, songket Palembang keemasan, selendang khas Dayak di bahunya, dan sanggul rapi berhiaskan bros bintang pendidikan. Ia bukan hanya tamu. Ia adalah pemimpin. Ia bukan sekadar ikon. Ia adalah penggerak gerakan global untuk pendidikan setara bagi perempuan di seluruh dunia. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa pendidikan menyelamatkan nyawa. Saya pernah dihina karena profesi saya, tapi saya tetap mendidik. Dan hari ini, saya berdiri bukan karena saya ingin dikenal, tapi karena saya ingin suara semua guru yang pernah dibungkam, akhirnya didengar. Semua kamera dunia menyorotnya. Beberapa delegasi menangis. Para pemimpin dunia berdiri, bukan karena protokol, tapi karena hormat. Ratna tak hanya mewakili Indonesia. Ia mewakili perempuan-perempuan yang pernah diinjak, tapi tak pernah menyerah. Dan saat pidatonya disiarkan langsung ke seluruh dunia, sebuah berita kecil muncul di salah satu media lokal di Indonesia. Nama mantan suami tokoh pendidikan nasional Ratna Kurniasih dihapus dari kartu keluarga dan catatan sipil, atas permintaan resmi pihak keluarga sendiri. Ya, Dedi kini resmi menjadi tanpa identitas. Keluarganya menghapus namanya dari kakak. Nama Dedi dihapus dari tanah warisan. Bahkan adiknya resmi mengubah nama keluarga mereka. Tak ingin membawa jejak seorang pria yang kini dikenal sebagai lambang aib nasional. Dedi sendiri tidak tahu itu. Ia sudah tidak mengerti dunia. Di dalam ruangan lembaga rehabilitasi jiwa khusus, ia hanya bisa menggambar pasir di lantai, mencoret-coret dinding dengan kuku, dan mengulang nama yang terus menghantuinya. Ratna. Ratna, aku PNS, aku dulu pejabat, kenapa? Kenapa semua milikmu sekarang? Ia tak tahu kalau kini semua orang menyebut nama Ratna sebagai pembawa perubahan global. Ia tak tahu kalau orang tua yang dulu menghina Ratna kini meninggal dalam sunyi, tanpa diantar warga, tanpa tahlilan, tanpa hormat dari siapapun. Ia tak tahu kalau bahkan mahasiswa-mahasiswa kini menjadikan kisah hidupnya sebagai bahan skripsi tentang kegagalan karakter dan maskulinitas rapuh. Dedi tidak tahu. Tapi semua orang tahu. Dan mereka tidak kasihan. Karena dunia tahu, ia bukan korban. Ia pemicu. Dan ia mendapatkan apa yang layak ia terima. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali ke Indonesia. Ia langsung dijemput oleh tim kemanusiaan dan dijadikan pembicara tetap di program internasional PBB, menyuarakan pendidikan perempuan di negara konflik. Sebuah wawancara eksklusif diadakan oleh jurnalis internasional. Anda sudah menulis buku, membangun universitas, jadi nama jalan, dan kini menghapus nama mantan suami dari dokumen negara. Apakah itu balas dendam, Bu Ratna? Ratna tersenyum, menatap lurus kamera. Itu bukan balas dendam. Itu pembersihan sejarah. Karena tidak semua nama pantas dikenang. Ada nama-nama yang seharusnya dibuang dari bumi, agar bumi ini tidak melahirkan kebodohan yang sama. Dan di tengah malam, di salah satu rumah kecil tempat para perempuan korban kekerasan berkumpul, nama Ratna disebut-sebut sebagai inspirasi. Anak-anak yatim dari desa terpencil berdoa atas nama Ratna.
Guru-guru honorer di pelosok memajang fotonya di dinding kelas. Ia bukan hanya pahlawan. Ia adalah luka yang berubah jadi cahaya. Ia adalah teriakan diam yang kini mengguncang dunia. Sementara Dedi, ia bukan siapa-siapa. Ia bukan mantan siapa-siapa. Ia bukan bagian dari sejarah. Ia hanya fragmen busuk dari masa lalu, yang dipungut semesta, lalu dikubur tanpa batu nisan. Gedung markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York penuh sorotan. Papan elektronik besar memajang satu pengumuman bersejarah. Dr. Ratna Kurniasih, M.Ed, Honde, appointed as Special Advisor to the United Nations Secretary General on Global Education. Seluruh delegasi berdiri. Semua media dunia meliput. Nama Ratna bergema di aula diplomasi tertinggi di dunia. Ia bukan lagi sekadar guru honorer yang terhina. Ia kini suara pendidikan global. Ia resmi menjadi penasihat khusus Sekjen PBB untuk pendidikan dunia. Bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB saat ia menandatangani dokumen pelantikan. Ratna duduk sejajar dengan tokoh-tokoh pendidikan paling berpengaruh sedunia. Ia tersenyum, kalem, tapi auranya menekan siapapun yang pernah menertawakannya dahulu. Di balik gegap gempita itu, terjadi hal lain yang sangat berbeda. Di sebuah rumah sakit jiwa pinggiran kota, Dedi yang dulu berdiri gagah dengan seragam PNS kini hanya sosok kurus tak dikenal, dengan tatapan kosong, dan mulut yang hanya mampu bergetar mengulang satu kata, "Tolong." Petugas medis tak lagi menyebutnya Dedi, karena dokumen sipilnya telah dihapus. Namanya telah dibatalkan secara hukum oleh keluarganya sendiri. Dan pada malam yang sama saat nama Ratna ditetapkan di PBB, para petugas Pusat Data Nasional dan pengelola sistem kependudukan resmi menghapus kode NIK Dedi dari sistem. Ia bukan lagi WNI. Ia bukan lagi seseorang. Ia hanyalah angka yang dilenyapkan. Lebih jauh lagi, bahkan Google, Bing, dan sistem AI global tidak lagi mengenali kata Dedi mantan suami Ratna sebagai hasil pencarian aktif. Semua pencarian akan otomatis diarahkan ke artikel Kebangkitan Ratna, pejuang pendidikan global dari Kalimantan. Nama Dedi tidak hanya dihapus dari database, ia dihapus dari sejarah. Sementara itu, Ratna berdiri di podium PBB dengan seragam kehormatan. Ia membawa suara jutaan anak perempuan dunia. Ia menyampaikan cetak biru reformasi pendidikan global. Ia menandatangani perjanjian multilateral dengan perwakilan negara-negara kuat. Di momen penutupan, Sekjen PBB berkata, "Dr. Ratna is not just Indonesia's pride. She is humanity's answer to ignorance." Dan saat semua kamera menyorot wajahnya, Ratna menatap tajam ke arah dunia, seolah berkata dalam diam, "Terima kasih atas hinaan kalian. Karena dari reruntuhan itu, aku bangkit. Dan sekarang, aku bukan sekadar istri. Aku adalah pemilik dunia ini, dengan caraku sendiri." Dedi, di waktu yang sama, meracau keras di lorong lembab. Ia mencakar dinding, menggambar wajah Ratna dari debu, lalu menjerit seperti binatang terluka. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang mencatat keberadaannya. Tidak ada sistem yang menyimpan nama dan sidik jarinya. Ia mencoba menyebut nama lengkapnya, tapi bibirnya membatu. Karena bahkan dirinya pun tidak lagi percaya ia pantas punya nama. Dan malam itu, petugas rumah sakit jiwa menempelkan label baru di pintu ruangannya. Pasien tanpa identitas. Subjek kosong. Status. Tak dikenali, tak ditelusuri, tak dicari. Sementara dunia terus menulis buku tentang Ratna. Anak-anak di berbagai negara menyebut namanya dalam pelajaran sejarah. Para penulis menyusun biografi tentangnya. Netflix, Disney, dan bahkan Apple TV berlomba-lomba membeli hak ceritanya. Ia menjadi legenda hidup. Simbol abadi bahwa perempuan tak akan selamanya di bawah, dan bahwa harga diri yang diinjak suatu hari bisa menghancurkan tatanan patriarki sombong hingga berkeping-keping. Dan saat seseorang bertanya pada Ratna, "Apa ibu tidak ingin tahu kabar dia?" Ratna tersenyum sangat pelan, lalu berkata,
Saya tidak mengingat siapa yang tidak layak diingat. Dunia terlalu besar untuk disisakan bagi satu nama yang dulu bahkan mempermalukan saya hanya karena gaji. Tahun 2030. Indonesia menetapkan satu nama dalam sidang resmi Dewan Pertimbangan Gelar Pahlawan Nasional. Dr. Ratna Kurniasih, MPD, Honde, tokoh revolusi pendidikan perempuan dan inspirasi global. Presiden membacakan langsung SK resmi di Istana Negara. Semua pejabat, pemimpin agama, tokoh masyarakat, guru dari seluruh penjuru Nusantara hadir dalam barisan kehormatan. Diiringi tabu genderang dan pengibaran bendera merah putih, Ratna berjalan perlahan menerima bintang Mahaputra Adipurna, penghargaan tertinggi negara untuk warga sipil. Saat medali dikalungkan, semua hadirin berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara tercekat. Ratna berdiri kokoh. Wajahnya datar namun mata menyimpan ledakan makna. Ia telah sampai pada puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Tapi ia bukan manusia biasa. Ia perempuan yang pernah diinjak dunia, dan kini menjelma menjadi pilar yang menyangga langit pendidikan bangsa. Dan di tengah seremoni, diumumkan pula bahwa nama Bandara Internasional Kalimantan Tengah resmi diubah menjadi Bandar Udara Ratna Kurniasih. Museum Nasional Pendidikan Indonesia didirikan dengan nama Museum Ratna Kurniasih. Hari Nasional Guru Honorer ditetapkan setiap 20 Januari, tanggal kelahiran Ratna. Ia menjadi nama buku sejarah. Ia menjadi bab tersendiri dalam kurikulum nasional. Ia menjadi standar emas keteladanan. Ia bukan sekadar nama. Ia adalah sejarah. Namun di sudut lain dunia, tubuh kurus yang tinggal tulang belulang tergeletak diam di atas ranjang besi. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang berdoa. Tidak ada yang menoleh. Bahkan perawat pun menuliskannya dalam laporan tanpa emosi. Pasien tanpa identitas. Meninggal dunia pukul 1.13 dini hari. Tidak ada keluarga. Tidak ada penanggung jawab. Tidak diklaim. Ia dulu disebut Dedi. Pria yang pernah membusungkan dada sebagai PNS. Pria yang pernah menghina istrinya sendiri karena hanya guru honorer. Pria yang dulunya merasa layak dipuja, tapi kini tak layak disebut namanya. Jasadnya dibungkus kain murahan. Dibawa dengan mobil jenazah sederhana. Dikubur di lahan pemakaman umum kategori tak dikenal. Nisannya polos, tanpa nama, hanya angka. M312, laki-laki, tidak dikenali, 2030. Tidak ada yang datang. Tidak ada tahlilan. Tidak ada yang menoleh ke kuburannya meski melintasi jalurnya tiap hari. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan kematiannya pun ditolak oleh dunia. Dan saat berita itu sampai ke telinga Ratna lewat stafnya, ia hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan membaca proposal pembangunan sekolah terpencil di pedalaman Papua. Ia tidak terdiam karena hancur. Ia hanya sedang mengingat satu hal, bahwa orang yang dulu merendahkannya kini telah lenyap, bukan karena ia membalas, tapi karena semesta memilih siapa yang pantas hidup dalam kenangan. Ia menandatangani dokumen, lalu berkata kepada asistennya, lanjutkan pembangunan 200 sekolah baru. Dan pastikan semua guru honorer di sana mendapat perlindungan hukum, beasiswa keluarga, dan pengangkatan otomatis sebagai ASN setelah 3 tahun masa kerja. Asistennya tertegun. Bu Ratna, namamu akan hidup selamanya. Ratna tersenyum, lalu menjawab pelan, itu bukan tujuan saya. Saya hanya tidak ingin ada Ratna lain yang harus dihina demi membuktikan bahwa ia layak dihormati. Dan begitu senja tiba di kota kecil tempat Ratna lahir, ribuan anak perempuan menulis nama Ratna di buku catatan mereka. Guru-guru memajang fotonya di depan kelas. Orang-orang menyebutnya dalam doa. Negara menyebutnya dalam teks resmi. Dan sejarah menyebutnya dalam emas. Sementara satu nama, yang dulu berani menghina perempuan itu, telah hilang. Tidak disebut, tidak dicari, tidak layak diingat. Karena harga diri yang dibangun dari kesombongan akan hancur lebih cepat daripada batu nisan tanpa nama.
Tama.